Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat di sini masih ada beberapa orang yang belum bergabung, masih baru sebagian, Nak. Jadi sambil menunggu teman-temannya, kita mulai. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ibu yang pimpin doa ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Doa selesai. Baik, Ibu mau cek satu-satu. Silahkan diaktifkan dulu speakernya, Nak, biar Ibu bisa dengar suaranya. Iya. Elva. Hadir, Bu. Ya. Ilwahyu. Hadir, Bu. Nur Faiza. Hadir, Bu. Taslim. Sahriana, kenapa ini kameranya tidak aktif, Nak? Sahriana. Tidak. Oke. Alwi. Hadir, Bu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kameranya dinonaktifkan, Nak, karena tadi sudah melapor ada sedikit kesalahan. Iya, sudah semakin banyak, sudah ada 20 orang ya. Tapi sambil menunggu nanti Ibu cek kembali kehadirannya. Baik, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi tetap jaga Baik kesehatan. sekali. Tetap jaga kesehatan, tetap kalau keluar-keluar tetap mematuhi protokoler kesehatan, mengingat sekarang di tempat kita ya, kita banyak dengar berita-berita bahwa banyak yang kembali positif gitu. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu harapkan tetap menjaga kesehatannya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Ya. Iya. Lama tidak berjumpa ya. Tadi Amal rambutnya panjang sekali. Dirapikan nanti Amal ya. Iya, Bu. Oke, Nak. Ya. Sekarang kita masuk ke materi. Jadi pertemuan kemarin kita sudah memasuki materi baru, redoks sudah ya. Jadi materi pokok yang kedua, redoks dan sel elektrokimia itu redoksnya sudah selesai. Kemudian yang kedua sel elektrokimia. Kemarin Ibu juga sudah masuk di pendahuluannya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, Nak, yaitu anak-anakku sekalian mampu menjelaskan notasi sel. Ya, notasi sel dan kespontanan reaksi. Tentang reaksi spontan tidak spontan kemarin juga Ibu sudah singgung. Hari ini kita akan lanjutkan kembali. Oke, Ibu mau bertanya sebelumnya. Masih ada yang ingat apa itu sel elektrokimia? Silahkan up your hand. Dilambaikan tangannya yang mau menjawab, Nak. Ya, apa itu sel elektrokimia? Ayo. Kenapa tidak ada yang menjawab? Elva, bagaimana Elva? Apa itu sel elektrokimia? Sel elektrokimia. Ya, silahkan Elva. Satu sel yang terdiri atas dua elektroda, yaitu katode dan anode. Itu saja. Iya, Bu. Oke, bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Jadi sel elektrokimia.
jadi saya tidak menyalahkan jawabannya Elva. Sudah betul juga bahwa dalam sel elektrokimia itu ada 2 elektroda, yaitu elektroda ada anoda dan katoda, atau elektroda positif dan elektroda negatif. Nah, tapi Ibu kembali mengingatkan ke anak-anakku sekalian, ini kan sudah kita bahas bahwa sel elektrokimia itu kaitannya antara reaksi-reaksi kimia dengan listrik gitu. Jadi di sini sel elektrokimia kemudian dibagi menjadi 2. Apa itu? Katode dan anode. Bukan. Itu elektrodanya. Jadi kemarin Ibu sudah jelaskan sel elektrokimia itu secara garis besar dibagi 2, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Iya, betul sekali. Sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah sel volta. Iya. Anak-anakku sekalian, Ibu akan menayangkan slide ya. Diperhatikan, Nak. Sabar. Ya, kelihatan? Iya, Bu. Kelihatan di layarnya? Oke. Jadi di sini ada yang Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini coba diperhatikan sel elektrokimia itu ada reaksi redoks spontan, kemudian sel volta atau sel galvani, dan sel elektrolisis. Yang akan kita bahas hari ini yaitu sel volta atau sel galvani. Nah, ini dia. Jadi sebelum masuk di sel volta, kita lihat dulu reaksi redoks spontan. Nah, kentara ya, Nak ya? Iya. Ya. Suaranya Ibu juga jelas? Jelas. Iya, Oke, baik. Nah, di sini reaksi redoks spontan merupakan reaksi redoks yang berlangsung dengan sendirinya. Jadi kalau namanya saja spontan, biasa ya bergerak secara spontan gitu. Ya seperti itu pula dengan reaksi. Ya, Bu. Jadi reaksi spontan itu berlangsung dengan sendirinya. Maksudnya di sini tidak ada perlakuan dari luar, spontan begitu saja. Nah, kemudian yang kedua di sini reaksi redoks spontan dapat menghasilkan energi listrik. Berikutnya, reaksi redoks tidak spontan memerlukan energi listrik. Jadi jelas kelihatan reaksi redoks spontan dan reaksi redoks yang tidak spontan. Iya, betul. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk di sel volta atau sel galvani. Anak-anakku bisa lihat di situ sel volta atau sel galvani mempunyai elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan garamnya. Jadi ada gambar ya ini ada gambar sel volta. Kemudian pada sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Jadi di sini ada energi kimia yang terjadi, itu yang kemudian berubah menjadi energi listrik. Itu berkebalikan dengan sel elektrolisis. Tapi untuk saat ini Ibu tidak mengaitkan dulu dengan sel elektrolisis, kita bahas sendiri-sendiri biar anak-anakku sekalian tidak bingung ya. Nah, energi listrik yang dihasilkan dari sel volta ini itu bisa kita ukur menggunakan voltmeter. Nah, ya, jadi ini ada voltmeter. Lihat ya. Lihat. Halo. Jadi dalam sel volta itu ini ada elektrolit. Jadi ini isinya gelas ini elektrolit. Elektrolit di kelas 10 sudah belajar apa itu larutan elektrolit ya.
Nah, ini isinya elektrolit. Kemudian ada apa sih namanya ini? Katoda. Katoda dan anoda. Jadi ada elektroda, ada 2 elektroda. Nah, anak-anakku sekalian harus paham bahwa dalam sel volta itu apa-apa saja bagiannya. Jadi Ibu ulangi, ada zat elektrolit, ada larutan atau larutan elektrolit ya dalam wadah ini. Kemudian ada elektroda, ada 2 elektroda, ada elektroda negatif, kemudian ada elektroda positif. Dan yang ketiga ada jembatan garam. Iya. Nah, jembatan garam. Ada penjelasannya di samping. Pada sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik yang dapat diketahui dari voltmeter. Iya. Oke. Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini kita masuk ke diagram sel. Diagram sel merupakan susunan sel volta yang dinyatakan dengan suatu notasi singkat. Namun, sebelum anak-anakku sekalian menyusun yang namanya diagram sel, anak-anak sekalian harus bisa menentukan penulisan reaksi redoks yang terjadi pada sel volta. Jadi yang ini, sel volta yang ini, Nak, ini, jadi isinya di tabung di wadah yang pertama ini isinya itu seng sulfat. Seng sulfat ini, kemudian yang di sini ada tembaga 2 sulfat isinya ya. Nah, sebelum menuliskan diagram sel, anak-anakku sekalian harus bisa menuliskan reaksi oksidasi atau reaksi oksidasi dan reaksi reduksi yang terjadi pada sel volta ini. Nah, kalau ada yang bertanya, Ibu, terjadikah reaksi redoks di sel volta? Karena adanya reaksi redoks ini, Nak, makanya sel volta itu bisa menghasilkan energi listrik. Jadi kan tadi sudah dikatakan bahwa sel volta itu pada sel volta terjadi perubahan energi kimia. Nah, energi kimia ini dari mana? Itu dari reaksi redoks yang terjadi. Ya, dari reaksi redoks yang terjadi, kemudian dari reaksi redoks itulah muncul energi kimia. Energi kimia inilah yang kemudian bisa ternyata menghasilkan menghasilkan listrik. Nah, listrik inilah yang bisa diukur menggunakan voltmeter. Iya, jadi sesungguhnya dalam sel volta ada reaksi redoks. Untuk itulah kenapa materi redoks didahulukan, baru kemudian kita membahas sel volta. Iya, bisa dipahami sampai di sini, Nak? Bisa, oke. Iya. Nah, di sini sudah ditulis. Jadi inilah reaksi redoks yang terjadi pada sel volta yang ada di gambar yang ini, Nak. Nah, kita lihat. Zn ditambah tembaga 2+ menghasilkan Zn2+ dan menghasilkan tembaga. Nah, sini ada keterangannya berdasarkan reaksi di atas, logam Zn atau logam seng berfungsi sebagai anoda dan logam tembaga berfungsi sebagai katoda. Jika potensial sel yang ditunjukkan oleh voltmeter sebesar 1,1 volt, jadi diagram selnya bisa dituliskan seperti ini. Nah, setelah dituliskan reaksi redoksnya, anak-anakku sekalian kemudian bisa menuliskan diagram selnya, jadi atau notasi sel, ya. Inilah yang disebut notasi sel ini. Nah, bisa dilihat ya, Naya? Iya, jadi ini yang disebut, yang ibu blok inilah yang disebut dengan diagram sel atau biasa juga disebut notasi sel. Nah, itu yang mau kita, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa anak-anakku sekalian bisa menuliskan ini, notasi sel. Nah, tadi sudah menyebutkan bagian-bagian sel volta. Jadi, kalau ibu tanya nanti, sudah harus bisa. Menghitung potensial elektroda. Iya. Jadi ada di sini ya,
untuk menghitung potensial elektroda dan potensial sel itu digunakan rumus E0 sel, E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, ada contoh soalnya, tapi nantilah kita bahas contoh soalnya. Ibu akan berhenti untuk Ibu tutup dulu ya slide-nya. Ya, Ibu kembali. Anak-anakku sekalian, jadi selanjutnya adalah anak-anakku sekalian mengerjakan LKPD. LKPD ya, LKPD-nya itu sudah Ibu share di grup WA-nya. Ya, jadi nanti Ibu juga bergabung di grup itu. Jadi silahkan anak-anakku sekarang kerjakan LKPD-nya itu. Sumbernya boleh di buku, boleh juga hasil searching. Ibu kasih waktu mengerjakan LKPD-nya itu sekitar 20 menit ya. 20 menit. Oke, 25 menit sampai 30 menit boleh. Nanti setelah dikerjakan, dibacakan sebentar hasilnya. Bisa ya? Bisa? Ayo diaktifkan semua dulu. Bisa? Oke, sudah dilihat LKPD yang Ibu share di grupnya? Sudah. Oke, iya. Di situ ada 4 soal, jadi tidak banyak, Nak. Ibu kira itu 25 menit sampai 30 menit itu sudah diskusi, sudah bisa diskusi dengan teman-temannya. Dan kita kembali di kelas ini. Iya, silahkan. Ibu jeda dulu ya. Tapi tidak usah out, silahkan. Rafsanjani baru bergabung kayaknya ya? Baru bergabung? Dari tadi, Bu. Oh iya. Sudah masuk di grupnya toh Rafsanjani? Iya, Bu. Oke. Ya, jadi Rafsanjani itu ketua kelompok 1. Oke, Ibu jeda silahkan kerjakan dulu LKPD-nya, Nak. Fitriani, Amal, kameranya boleh di nonaktifkan dulu, Nak. Silahkan fokus kerjakan dulu LKPD-nya. Sahriana. Siapa? Nur. Ya. Ya, Nak.
itu jam.
Gue ngeranya boleh ratu.
Baik, sambil menunggu temannya, yang lain yang sambil menunggu temannya untuk merampungkan LKPD-nya, silahkan bergabung nak. Yang lain ya, kembali bergabung, silahkan kembali diaktifkan kameranya. Tidak boleh nak, tidak boleh. Sebentar, semoga anu kamera dong. Nurul Mahdaniyah. Nurul Mahdaniyah mana? Oh iya. Kami untuk tahu diamnya kan ibu tempat pensil nak. Oh nggak usah. Iya. Kami mana ini? Tenang ya. Mama tadi lagi. Waduh. Tapi yang ayah sampai rumah sih, maka dijemputkan di situ.
Oke, baik nak. Waktu habis silahkan bergabung di Zoom ya, di kelas Zoom. Oke, apa Ibu cek ya, Rafsanjani sudah ada, sudah kembali? Rafsanjani. Ibu. Oke, sudah selesai KPD-nya, nak? Ibu. Oke, bisa coba dibesarkan lagi volume handphonenya Rafsanjani biar lebih kedengaran sebentar kalau dibacakan itunya, nak. Ibu. Boleh, Bu. Ya. Kenapa Rafsanjani? Boleh, Bu. Sudah, oke. Jadi itu nah hasil kerjanya, jadi setiap anggota kelompok itu wajib punya jawabannya ya. Jadi di-share di grupnya yang sudah selesai biar tadi kan pasti waktu diskusi ada yang maksudnya terbagi. Jadi jangan sampai ada anggota kelompok yang hadir di kelas ini yang tidak punya jawaban dari LKPD-nya karena sebentar Ibu bisa jadi bukan cuma ketua kelompok yang Ibu minta untuk membacakan jawabannya. Iya. Sudah hadir semua ya. Sebelum kita lanjut, Ibu mau absen dulu. Jadi yang hadir silahkan menjawab. Aktifkan semua dulu anunya nak, mikrofonnya. Ya, silahkan diaktifkan biar Ibu absen. Angga Renaldi. Hadir, Bu. Oke, panjang juga rambutnya Angga. Adil Wijaya sakit ya. Adistang, ada Adistang. Jelek jaringannya, Bu. Tidak ada jaringannya. Ahli. Oh, tadi ahli ada itu kayaknya. Bukan ahli, Alwi. Tadi hadir ahli mana? Ahli. Keempat. Ahli. Oh, bukan. Amal Padliawan. Hadir, Bu. Oke, Andi Fauziana tidak ada ya? Andi Nurlela. Halo, Andi Nurlela. Ada tadi kalau tidak salah itu. Iya ada. Andi Nurlela silakan diaktifkan itunya nak, speakernya. Oke, Elva sudah siap kayaknya. Ya. Oke. Fitriani. Aswinda Asis ada? Aswinda Asis tidak ada. Elva ada ya, Elva? Ya, Bu. Hadir. Fitriani. Hairul ada? Yodeswani? Hadir, Bu. Oke. Ilwahyu. Dari tadi tawa. Ilwahyu mana Cina? Hadir, Bu. Arif ada. Oke. Farhan? Farhan. Afiani Robur. Mana Nur Afiani Robur? Tidak ada jawabannya, padahal ada itu Nur Afian. Nurul Mahdania. Hadir, Bu. Oke, Rafsanjani. Hadir, Bu. Rio Alpiandi.
Rio. Ya. Reski Ananda Besma. Reski Ananda Besma. Tidak ada ya? Oh, hadir. Oke. Ya. Oke, nak. Sahriana. Sahriana, mana Ki? Ada kok itu Sahriana. Sahriana, Siti Heratul Jannah. Tidak ada ya. Siti Nurhalisa, ada. Siti Nurhalisa. Ya. Taslim Tasfar. Ada ya. Tita Haidar. Tita. Hadir, Bu. Oke. Ya. Nah. Baik, Nak. Jadi untuk sementara silahkan di silent semua speakernya. Ya. Silahkan di silent semua speakernya. Yang Ibu persilahkan baru mengaktifkan speakernya. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silahkan Rafsanjani, kelompok 1, bacakan hasil pengerjaan LKPD-nya, nak. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 2 tidak usah ya, cukup diperlihatkan ke kamera gambarannya, nak. Nggak perlu cantik sih, yang jelasnya memuat semua komponen-komponen sel Volta. Ya, silahkan Rafsanjani. Jadi yang aktif speakernya cuma Rafsanjani. Ya, silahkan, nak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil pekerjaan LKPD kelompok 1. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud sel Volta? Sel galvani atau disebut juga sel Volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Oke, Rafsanjani stop dulu, nak. Stop dulu Rafsanjani. Oke, gini, biar lebih efektif, Ibu mau semua menyimak, jadi biar tidak terlalu ambil waktu, nak. Yang sebentar, yang beda saja jawabannya, kita diskusikan, ya. Kalau sama, jadi diperhatikan semua yang dibacakan jawabannya oleh Rafsanjani. Nanti di akhir Ibu akan tanya siapa yang beda. Nah, kalau misalnya sama semua, berarti tidak perlu dibacakan satu-satu, cukup Rafsanjani saja. Bisa dipahami ya? Oke, ya. Silahkan Rafsanjani lanjutkan, nak. Dan gambarkanlah rangkaian sel Volta dengan benar. Ya. Kelihatan nggak ya? Oke, jelas, nak. Sebentar ya, sebentar Ibu lihat dulu. Oke. Iya, bagus sekali gambarannya. Sederhana, tetapi betul-betul memuat semua komponen. Oke, yang lain diperhatikan ya. Diperhatikan di kamera tak semua, nak. Apakah gambarannya sama atau berbeda? Oke, Ibu kira cukup Rafsanjani? Oke, ya, lanjut, nak. Nomor 3, tuliskanlah bagian-bagian dari rangkaian sel Volta. Bagian-bagian dari rangkaian sel Volta: anode, katode, elektrolit, rangkaian luar, jembatan garam, dan voltmeter. Oke, lanjut. Dan nomor 4, apakah fungsi dari setiap bagian pada rangkaian sel Volta tersebut? Rangkaian anode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Rangkaian luar, yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anode dengan katode. Jembatan garam, yaitu rangkaian dalam terdiri dari larutan garam. Jembatan garam yang memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode, dengan sebaliknya sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Dan voltmeter, untuk menentukan besarnya potensial sel. Saja, Bu. Cukup ya? Oke. Ya.
Nah, baik. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Rafsanjani kelompok 1. Kelompok 2 itu kelompoknya Sahriana. Coba Sahriana diaktifkan dulu speakernya, Nak. Sahriana. Ada bergabung Sahriana? Sahriana. Oh ya ada. Sahriana. Ya, Bu. Mana Ki? Sahriana. Oke, Sahriana. Tadi dari jawabannya Rafsanjani, bagaimana? Nah, ada jawaban yang beda dari kelompok tak? Yang nomor 1 saja, Bu. Nomor 1 kenapa? Beda. Lebih singkat ini, Bu. Coba dibesarkan lagi volume handphonenya, Nak. Ya. Dengan punyanya Kenapa? beda punyanya Rafsanjani, Bu. Oke, kita bacakan jawaban tak, Nak. Ya, Bu. Sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Oh iya. Oke, sebentar Ibu komentari. Iya. Itu saja. Oke, ya itu dari kelompok 2. Kelompok 3, Elva. Mana Elva? Ya, ada yang beda, Nak? Dari jawaban Taslim, Rafsanjani dan Sahriana? Ada, Bu. Nomor berapa, Nak? Nomor 1, 3, sama 4, Bu. Oke, berarti semua gambarnya yang sama. Ya, Bu. Oke, coba nomor 1, bagaimana kita? Nomor 1, sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik secara spontan dari reaksi kimia yang terjadi di dalam larutan. Ya. Terus yang nomor 3-nya? Kalau nomor 3, Bu, saya Bu tidak, bagian-bagian dari rangkaian sel volta tidak termasuk rangkaian luar. Oke. Ya, jadi apa kita tulis, Nak? Larutan elektrolit, elektroda, yang terdiri dari anoda dan katoda, baru jembatan garam dan voltmeter. Oke. Iya. Terus, berarti ya mengikut fungsinya ya? Iya, Bu. Ada fungsinya tadi kan Rafsanjani sudah menyebutkan beberapa fungsinya itu anoda, katoda, jembatan garam, voltmeter sudah disebutkan itu. Ada yang beda, Nak? Ada, Bu, yang di jembatan garam sama larutan elektrolit. Oke, kalau kita larutan elektrolit. Saya Bu di situ menambahkan sebagai sumber energi listrik. Larutan elektrolit. Iya, Bu. Sama Oke. menghantarkan arus listrik. Menghantarkan arus listrik dan sebagai sumber energi. Menghantarkan arus listrik dan sumber energi. Iya. Baru, Bu. Silahkan. Jembatan garam berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Iya. Oke. Menjaga kenetralan. Ya, tepat sekali. Oke, sebentar kita simpulkan. Selesai ya? Iya, Bu. Oke. Ya, Ibu lanjut di kelompok 4. Nur Akfiani. Nur Akfiani Robur. Kelompok 4, Nur Akfiani ada. Nur Akfiani Robur. Tidak. Tadi ada. Oh ya. Nur Akfiani. Oke, tidak ada Nur Akfiani, Ibu yang mewakili. Oh, ada? Ada. Oke, silahkan Nur Akfiani. Bagaimana, Nak? Sama, Bu. Sama, tidak ada yang beda sama sekali. Oke, kurang bagus sinyalnya ya, Nak ya?
Ibu. Oke, baik. Tapi tetap bisa didengarkan tadi jawaban temannya ya. Ibu, insya Allah. Iya, bagus. Sekarang karena Nur Alfiani Robur dari kelompok 4 tidak ada masalah sama jawaban temannya. Jadi Ibu lanjut yang kelima dari kelompok 5, Tita Haidar, silahkan. Tita. Mana Tita ini? Tita. Ini nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Tita. Nomor 1 saja yang beda, Bu. Oh, nomor 1 yang beda. Apa beda? Ya, beda Ki sama Rafsanjani, nak. Ya, Bu. Oke, ya silakan. Volta atau sel galvani merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik secara spontan dari reaksi kimia yang terjadi di dalam larutan. Oke. Iya. Itu saja ya? Ya, Bu. Oke. Ya, sekarang karena sudah selesai semua dan yang paling berbeda jawaban yang paling banyak mengemukakan jawaban itu yang berbeda adalah dari nomor 1. Rafsanjani mana? Rafsanjani? Iya, Bu. Ya, coba kita baca tadi yang pertama jawaban nomor 1, Tana. Boleh, Bu. Nomor 1, Bu. Iya. Sel galvani atau disebut juga sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Iya. Jadi Ibu simpulkan ya. Iya. Maksudnya Ibu gabungkan tadi, jadi dari jawaban kelima kelompok, Ibu mulai dari nomor 1, itu sebenarnya jawaban kalian mulai dari Rafsanjani, Sahriana, Elva, Tita, Nur Akfiani, itu semuanya sebenarnya intinya sama. Ya, jadi yang jelasnya, Nak, intinya di situ sel volta adalah sel yang menyebabkan, jadi itu sel volta kan berupa rangkaian ya. Jadi sel dari rangkaian ini bisa dihasilkan energi listrik. Dari mana energi listrik itu? Dari energi kimia. Energi kimianya itu dari mana? Dari reaksi spontan yang terjadi. Reaksi spontan di sini adalah tidak lain dari reaksi redoks. Bisa dipahami? Ya, Bu. Iya, jadi urutannya seperti itu. Intinya bahwa sel volta, di dalam sel volta itu muncul energi listrik. Dari mana energi listrik ini? Adalah dari energi kimia. Energi kimia ini muncul dari mana? Dihasilkan dari reaksi spontan yang terjadi di dalam sel itu sendiri. Nah, kenapa muncul reaksi spontan? Ternyata dari reaksi redoks yang terjadi. Jadi anak-anakku sekalian, intinya sel volta itu adalah sel yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Di situ intinya. Bisa ya? Ya, Bu. Oke, paham. Nomor 1 ya, selesai dia. Ibu anggap tuntas semuanya. Yang jelas intinya di situ. Nah, itu tadi energi kimia berubah menjadi energi listrik. Ya, paham ya? Ya, Bu. Oke, lanjut. Untuk nomor 2, gambar rangkaian. Ibu kira tadi gambarannya Rafsanjani sangat bagus. Meskipun itu, jadi gambaran di sini bukan berarti yang harus cantik sekali, tidak. Yang jelasnya memuat semua komponen-komponen yang ada di dalam sel volta. Nah, kita langsung menjawab yang nomor 3, bagian-bagian dari sel volta itu apa saja? Yang pertama, tadi Ibu sudah jelaskan sebelum kita mengerjakan LKPD pada saat Ibu menayangkan slide, bahwa komponen pertama dari sel volta adalah larutan elektrolit. Iya, larutan elektrolit. Kemudian apa yang kedua adalah elektroda. Ya, elektroda. Elektroda inilah yang ada namanya anoda dan ada katoda.
Nah, yang ketiga, apa itu? Jembatan garam. Jembatan garam. Dan yang keempat, ada tambahannya tadi, yaitu voltmeter. Nah, voltmeter ini betul sekali jadi kita sekaligus menjawab di nomor 4. Nah, jadi Rafsanjani, Ibu koreksi sedikit jawabannya Rafsanjani. Untuk bagian-bagian sel volta, nah tidak perlu Rafsanjani tidak salah juga sih maksudnya, tapi kalau misalnya lebih terperincinya langsung saja menyebutkan mulai dari larutan elektrolit, kemudian elektroda, jembatan garam, dan sel volta. Jadi tidak usah dibedakan rangkaian luar dan rangkaian dalam, karena sebenarnya kan dari yang tadi Ibu sebutkan itu yang 4 sudah mewakili dari rangkaian luar dan rangkaian dalam, ya kan? Gitu. Nah, jadi langsung saja disebutkan ada 4, yaitu elektrolit, larutan elektrolit, elektroda, kemudian apa sih? Larutan elektrolit, elektroda, jembatan garam, dan voltmeter. Nah, kita lanjut ke fungsinya. Fungsi, Ibu mulai dari elektroda, tadi saya kira sudah jelas sekali. Jadi di elektroda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, dibedakan menjadi elektroda kan ada 2, anoda dan katoda. Di mana katoda di sini disitulah terjadi reaksi reduksi, dan anoda yang terjadi reaksi oksidasi. Jadi fungsinya elektroda di sini adalah tempat terjadinya reaksi redoks. Iya, elektroda. Nah, berikutnya jembatan garam. Tepat sekali jawabannya Elva tadi. Elva atau... Iya, Elva. Untuk menetralkan muatan listrik. Jadi, untuk menetralkan muatan listrik. Ibu perlu jelaskan konsentrasi larutan elektrolit yang ada pada wadah. Jadi, Ibu kembali ya. Ibu kembali pada slide. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat, jadi konsentrasi larutan yang ada dalam wadah ini, Nak, dibandingkan konsentrasi yang ada dalam jembatan garam itu lebih tinggi. Jadi, lebih tinggi di sini konsentrasinya. Makanya, ion-ion, jadi fungsi dari jembatan garam ini adalah menetralkan muatan listrik yang ada pada 2 larutan ini. Ya, menetralkan. Jadi tepat sekali tadi yang diberikan jawaban oleh Elva. Kalau tadi Rafsanjani itu sebenarnya tidak salah juga, tetapi lebih kepada penjelasan apa itu jembatan garam. Jadi bukan fungsinya yang disebutkan oleh Rafsanjani. Makanya Elva membenarkan. Iya, tepat sekali. Jadi kelompok yang memberikan jawaban mirip dengan Rafsanjani diperbaiki. Jadi manfaat dari atau fungsi, bukan manfaatnya, fungsi dari jembatan garam itu tadi yaitu menetralisir muatan listrik, menjaga kenetralan ya, bukan menetralisir, menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan yang ada pada larutan elektrolit. Oke, paham sampai di sini ya? Oke, yang terakhir voltmeter. Nah, kalau voltmeter jelas sekali untuk mengukur, jadi sebagai alat ukur dari arus listrik yang dihasilkan pada sel volta itu. Jadi dari voltmeter kita untuk mengukur, kan tadi sudah sel volta itu adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, untuk mengukur energi listrik yang dihasilkan dari sel volta ini, kita gunakanlah voltmeter. Iya, nah. Oh iya, masih ada satu. Elektrolit, larutan elektrolit. Nah, di sini larutan elektrolit itu dalam larutan elektrolit itu kan namanya larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu di dalam larutan elektrolit akan terjadi reaksi ionisasi. Jadi zat elektrolit yang ada dalam larutan elektrolit itu akan mengion. Nah, di sini kembali Ibu tampilkan, Nak ya. Kembali Ibu tampilkan slide-nya.
di sini larutan elektrolitnya adalah seng sulfat. Jadi ini seng sulfat yang akan mengion menghasilkan Zn2+ dan SO4 2-. Nah, Zn2+ inilah dari tembaga. Jadi ini di sini kan ini elektroda elektroda sengnya ya. Nah, elektroda sengnya ini yang mengalami oksidasi menghasilkan Zn2+. Jadi sebenarnya di larutan elektrolit ini itu akan muncul ion. Jadi bisa dibilang bukan penghasil ya. Di dalam larutan elektrolit inilah muncul ion-ion yang akan apa namanya ya? sebagai bahan terjadinya atau sebagai dia yang akan mengalami reaksi oksidasi maupun reaksi reduksi. Nah, reaksi oksidasi dan reaksi redoks inilah nanti yang akan memunculkan energi kimia. Jadi seperti itu, nah. Itu fungsinya larutan elektrolit. Ya. Jadi Ibu harap dari penjelasan Ibu tadi dan dari jawaban teman-temannya, anak-anakku sekalian bisa paham tentang apa bagian-bagian yang ada dalam sel volta. Bagian-bagian apa saja, komponen-komponen apa saja, dan manfaatnya, kemudian apa itu sel volta. Apa sebenarnya itu sel volta. Nah, mungkin ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan, Nak. Sebelum kita tutup, karena waktunya juga sudah mau habis. Anak-anakku yang laki-laki akan siap-siap sholat Jumat ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Aman ya, Ilwahyu. Kawan. Ya. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, mungkin ada yang bertanya meskipun itu tidak diungkapkan, bagaimana sih menentukan, Bu, yang mana elektroda positif, yang mana elektroda negatif, atau yang mana anoda dan yang mana katoda? Iya. Nah, di situ dari apa namanya? Untuk menentukan itu, nah ada yang namanya deret volta. Ya, deret volta. Sebentar. Iya. Nah, di sini anak-anakku sekalian bisa melihat deret volta mulai dari Li, litium ya, kalium, barium sampai dengan aurum. Nah, ini insya Allah pada pertemuan selanjutnya Ibu akan jelaskan lebih detail hubungannya atau bagaimana cara menentukan yang mana katoda dan yang mana anoda berdasarkan deret volta ini. Jadi untuk mengingat deret volta ini, nah anak-anakku sekalian bisa menggunakan ini jembatan keledainya. Nanti ibu share di grup, ya. Nanti ibu share di grup supaya kalian bisa catat di buku catatannya. Ini untuk memudahkan kalian menghafal. Iya. Jadi Ibu kira untuk pertemuan hari ini Ibu mau satu orang yang menyimpulkan. Ya, siapa yang mau? Siapa yang mau? Ilwahyu. Ya, Ilwahyu mungkin bisa menyebutkan kesimpulan dari pelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Apa itu sel volta, kemudian bagian-bagiannya. Silakan. Silakan Ilwahyu. Ya, silakan Nak. Tidak terlalu paham saya. Oke, Amal Padliawan, silahkan.
Amal. Silahkan diaktifkan speakernya Amal. Oh, no respon Amal. Kalau begitu, Elva. Elva. Ya, aktifkan mikrofon tak, Nak? Iya, Bu. Iya, silahkan. Bisa Baiklah, dikasih kesimpulan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini yaitu yang pertama kita dapat mengetahui apa itu sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menghantarkan energi listrik secara spontan dari reaksi kimia yang terjadi di dalam larutan. Baru bagian-bagian yang terdapat di rangkaian sel volta yaitu larutan elektrolit, voltmeter, elektroda, jembatan, dan jembatan garam. Iya, itu saja ya. Oke, ya. Jadi jelas sekali. Nah, untuk pertemuan berikutnya bagus sekali Elva dan dari secara keseluruhan tadi untuk pengerjaan LKPD-nya Ibu rasa bagus, meskipun ada sedikit-sedikit yang perlu dibetulkan, tapi Ibu rasa itu tidak terlalu menjadi masalah, tinggal dibetulkan ya, tinggal dilengkapi, diperjelas lagi. Hebat semua untuk hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya, pekan depan itu hari Kamis, insya Allah kalian akan PTS dulu, berarti kita belajarnya nanti hari Jumat lagi. Nah, hari Jumat kita kembali ke materi ini yang tadi Ibu jelaskan tentang deret volta, bagaimana menentukan anoda dan katoda dalam sel volta melalui berdasarkan deret volta, kemudian bagaimana menghitung E0 sel. Ya, jadi itu materi kita untuk hari Jumat. Ibu cukupkan hari ini, banyak lumayan sih yang tidak hadir ya, banyak ada kayaknya yang keluar masuk ini mungkin sinyalnya kurang bagus. Karena tadi sudah 22, berkurang lagi jadi 20. Oke, nah, jadi untuk hari ini sekian. Sebelum Ibu akhiri, kita sama-sama membaca dulu surah Al-Ikhlas. Jadi Ibu yang akan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Sekian dari Ibu. Belajar lagi untuk pertemuan berikutnya dan tentunya untuk PTS kalian pekan depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.